Halo semuanya, perkenalkan saya Restu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang pendekatan sistem instruksional dan non-instruksional. Materi ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana suatu proses pembelajaran dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar lebih efektif dan efisien. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pada bagian sistem instruksional ada pengertian, komponen, prosedur, prinsip dasar, proses, model-model, dan pengembangan sistem non-instruksional. Baik, ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sistem instruksional dan pengembangan instruksional. Menurut Baker pada tahun 1971, sistem instruksional adalah sebuah materi pelajaran dan metode yang telah diuji praktik yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam keadaan nyata. Dengan kata lain, bahwa sistem instruksional merupakan tatanan aktivitas belajar mengajar. Pengertian pengembangan sistem instruksional menurut Eli pada tahun 1979 adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar mendapatkan pemecahan yang teruji, validitasnya, dan praktis bisa dilaksanakan. Masuk kepada materi komponen strategi instruksional. Nah, komponen yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti memberikan apresiasi yang menarik, yaitu guru dapat mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Nah, yang kedua yaitu penyampaian informasi. Dalam menyampaikan informasi, materi sebaiknya disusun secara sistematis, yakni dari konsep dasar ke kompleks. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Nah, dengan melibatkan peserta didik dalam aktivitas yang relevan dengan tujuan pembelajaran, tentu saja mereka dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, yang keempat yaitu pemberian tes. Nah, di sini tes berperan sebagai alat mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau demonstrasi praktik. Nah, tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Nah, setelah tes dilakukan, guru di sini perlu melakukan evaluasi proses instruksional. Nah, untuk melihat efektivitas metode yang telah diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan sistem instruksional. Prosedur pengembangan sistem instruksional menggambarkan pedoman pada proses belajar mengajar yang meliputi 5 bagian. Yang pertama, ada tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Di dalam kurikulum tujuan instruksional ada 2 macam. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum ini merupakan tujuan dari kurikuler. Ialah tujuan pendidikan secara umum yang menjadi tujuan khusus dan operasional. Dan yang kedua ada tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus dapat diartikan sebagai rumusan tujuan yang berisi kualifikasi khusus yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar tertentu. Kembali lagi ke prosedur pengembangan sistem instruksional yang kedua, yaitu bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Bahan pelajaran harus bersumber dari pokok-pokok pembahasan yang tercantum di dalam kurikulum dan sebaiknya berantai. Dan yang ketiga ada metode mengajar atau uraian kegiatan belajar mengajar. Di sini terdapat faktor guru, murid, dan pelajaran atau media yang perlu dipergunakan. Dan yang keempat ada fasilitas dan alat yang menunjang kegiatan atau memungkinkan kegiatan belajar dapat tersiapkan dalam kondisi yang berlangsung secara lancar. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai pada satu satuan pelajaran, maka diadakan evaluasi. Evaluasi ini guna untuk menguji siswa pada satu mata pelajaran.
kemudian diadakan prates pada tahap permulaan sekali. Setelah itu diadakan tes formatif, pada akhir semester diadakan tes akhir semester atau tes sumatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar pengembangan sistem instruksional. Sebagai bagian teknologi pendidikan, pengembangan sistem instruksional tentunya mempunyai prinsip dasar yang meliputi yang pertama yaitu berfokus pada siswa. Prinsip ini memandang bahwasanya dalam rangka penerapan pengembangan sistem instruksional, siswa adalah sentral kegiatan pembelajaran. Prinsip ini juga memandang bahwasanya dalam setiap proses pembelajaran, siswa hendaknya bertindak sebagai pihak yang aktif dan dibuat aktif. Tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa guru adalah pihak yang pasif. Keduanya harus bertindak aktif. Nah, yang kedua yaitu pendekatan sistem. Prinsip ini memandang bahwasanya masalah belajar adalah suatu sistem. Maksudnya, penggunaan terhadap suatu komponen pembelajaran harus pula mempertimbangkan integrasi komponen yang lain sehingga diperoleh efek yang sinergistik untuk memecahkan masalah-masalah belajar. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Prinsip ini memandang bahwasanya semua komponen sumber belajar baik pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar harus dimanfaatkan secara luas dan maksimal dalam rangka memecahkan masalah-masalah belajar sehingga tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu proses pengembangan sistem instruksional. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Hal ini mencakup identifikasi masalah pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, serta sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu perumusan tujuan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tujuan instruksional dirumuskan. Tujuan ini biasa terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu analisis tugas. Tahap ini melibatkan pemecahan kompetensi umum menjadi subkompetensi atau kompetensi dasar. Kemudian yang keempat yaitu desain sistem instruksional. Pada tahap ini, strategi pembelajaran dirancang berdasarkan tujuan dan analisis tugas. Desain mencakup pemilihan metode, media, bahan ajar, serta alat evaluasi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu pengembangan dan validasi. Tahap pengembangan melibatkan produksi bahan ajar dan pengujian awal melalui evaluasi formatif. Kemudian yang keenam yaitu implementasi. Sistem instruksional yang telah dirancang dan divalidasi kemudian diterapkan di lingkungan pembelajaran yang nyata. Lalu, yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi dilakukan untuk menilai keefektivitasan sistem instruksional melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Beberapa model yang digunakan dalam pengembangan instruksional antara lain model Benetti, MPSI, Briggs, CAM, IDI, dan PPSI. Yang pertama, model Benetti terdiri dari 6 langkah utama, yaitu merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis kegiatan belajar, mendesain struktur instruksional, melaksanakan, dan menguji hasil serta melakukan perbaikan. Kemudian model MPSI adalah model yang menggunakan pendekatan sistematis dalam merancang, menerapkan, dan menyempurnakan pembelajaran secara fleksibel dan berkelanjutan. Model Briggs melibatkan berbagai ahli dalam perancangan instruksional dan dapat diterapkan di berbagai bidang termasuk pendidikan dan industri. Model CAM memiliki 8 langkah yang mencakup analisis siswa, pemilihan materi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan koordinasi sarana pendukung. Dan kemudian model IDI menggunakan 3 tahap utama, yaitu pembatasan atau define, pengembangan atau develop, dan evaluasi atau evaluation untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Kemudian model PPSI adalah pendekatan sistematis dengan 5 langkah, yakni perumusan tujuan, pengembangan alat penilaian kegiatan belajar, pengembangan program, dan pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, kita telah membahas terkait pengembangan sistem instruksional yang teratur dan sistematis. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengembangan sistem non-instruksional. Pengembangan sistem non-instruksional didasarkan atas yang pertama, yaitu pengalaman tidak bersifat empiris atau tidak dianalisis. Yang kedua, prinsipnya tidak teruji kebenarannya. Dan yang ketiga, cara tradisional dan pengalaman seadanya atau tidak teratur. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, model pengembangan sistem instruksional adalah prosedur berurutan untuk mengembangkan sistem instruksional.
Yang kedua, dasar pengembangan didasarkan pada pengalaman adalah bersifat empiris dan prinsip yang telah teruji. Yang ketiga, prosedur pengembangan sistem instruksional dapat dilaksanakan secara empiris atau mengikuti model-model tertentu. Yang keempat, model pengembangan instruksional meliputi model Benatti, model NPSI, model Briggs, model CAM, model ID, model PPSI, dan model-model yang dikembangkan lainnya. Yang kelima, pengembangan sistem non-instruksional bersifat tidak empiris, tidak teruji, dan dilaksanakan secara tradisional. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyimak sampai detik ini, dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kami memandu jalannya presentasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.